Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat dan senantiasa bersyukur atas anugerah kehidupan yang sudah Allah berikan. Dan tetaplah menjaga hati Anda dengan penuhi dengan cinta kasih, seperti yang dikatakan oleh Santa Angela Merisi. Pohon yang baik ialah hati dan budi yang dijiwai oleh cinta kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya Bernadette Esther bisa hadir kembali di sini dengan Romo Ulun yang hari ini hadir bersama kita. Pada hari Minggu Advent kedua ini, kita akan mendengarkan bacaan-bacaan suci dari Kitab Yesaya, kemudian surat kedua Rasul Petrus, dan Injil suci menurut Markus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan renungan dari Romo Thomas Ulun Ismoyo PR. Dan kita hari ini sungguh diberkati karena hari ini adalah kali pertama Romo Ulun hadir di antara kita. Mari kita sapa beliau lebih dulu. Apa kabar Romo Ulun? Baik Mbak, terima kasih. Terima kasih di antara kesibukan Romo Ulun, Romo berkenan hadir untuk menyapa dan meneguhkan iman para pencinta Oase Rohani Katolik, Romo. Sama-sama, senang bisa membantu. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali acara kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Ulun. Monggo, Romo. Baik, Bu Bapak dan Mbak. Baik, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, bukalah hati kami, semoga dengan mendengarkan sabda-Mu, kami sungguh-sungguh merasakan kehadiran-Mu, dan kehadiran-Mu yang kami rasakan memampukan kami untuk terus berbuat baik, mewartakan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, Hai bangsa di Sion, lihatlah, Tuhan akan datang menyelamatkan para bangsa. Ia akan memperdengarkan suaranya dengan megah dan menggembirakan hatimu. Mari bersama dengan Yesaya dalam antifon pembuka kita dengarkan bacaan-bacaan liturgi pada hari ini. Bacaan dari Kitab Yesaya bab 40 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan ayat 9 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Bahwa kesalahan-kesalahannya telah diampuni sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbuni, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda itu, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanannya, ia menghibur domba-dombanya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, dan induk domba dituntunnya dengan hati-hati.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur Tangga Kepan dengan referen, perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Perlihatkanlah kasih setiamu kepada kami ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Aku ingin mendengarkan apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dan kemuliaannya diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Bacaan dari surat kedua Rasul Petrus, bab 3, ayat 8 sampai 14. Saudara-saudara terkasih, hal yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya demikian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa oleh api, dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku terkasih, sambil menantikan semuanya ini, haruslah kamu berusaha supaya kedapatan tak bercacat, tak bernoda di hadapan Allah, dan dalam perdamaian dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari sekarang kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci menurut Markus, dimulai dengan bait pengantar Injil. Haleluya. Haleluya. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan.
Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Ulun, dari ketiga bacaan suci yang kita dengar hari ini menegaskan kepada kita betapa pentingnya persiapan diri menyambut kedatangan Tuhan ya Romo. Betul. Nah, dari kitab Yesaya dan juga dari surat kedua Rasul Petrus, apa inspirasi iman yang masing-masing hendak Romo bagikan kepada kami? Baik, terima kasih. Pertama-tama kita lihat dulu mengenai memang bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang akan kita peringati pada hari Natal. Ini kan minggu kedua Advent, Ya. dan ditandai dengan yang namanya penyalaan lilin Advent. Ya. Dan Advent itu, lilin-lilin Advent itu punya namanya sendiri. Ya. Lilin yang pertama adalah lilin para nabi atau lilin harapan, karena para nabi mewartakan harapan. Ya. Itulah yang kita dengarkan dalam bacaan pertama hari Betul. ini. Kemudian lilin kedua adalah lilin Bethlehem ataupun lilin perdamaian, karena di kota Bethlehem yang kecil itu Raja Damai hadir. Lilin yang ketiga itu lilin para gembala, disebut juga sebagai lilin sukacita. Para gembala orang yang hidup di tengah kegelapan di waktu malam dalam keadaan rentan, tapi merekalah yang mendapatkan berita sukacita pertama kali. Lalu yang keempat adalah lilin para malaikat ataupun lilin kasih. Ya. Malaikat memberitakan Raja Kasih itu sudah hadir. Nah, kalau kita kembali berbicara mengenai para nabi, bacaan pertama hari ini dari kitab Nabi Yesaya, sungguh-sungguh menitik beratkan apa yang diwartakan Yesaya. Yesaya itu sebetulnya berbicara pertama-tama untuk bangsa Israel, yang dalam bahasa anak sekarang itu sedang down. sedang galau, karena mereka itu mengalami hal yang tidak mengenakan, yaitu pembuangan. Ya. Yesaya hari ini itu memberikan yang namanya dua hal. Satu penghiburan, dua itu pengharapan. Dia memberikan penghiburan dengan kata-kata yang amat sangat jelas. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem. Karena masa-masa penghambaan akan selesai. Dia memberikan yang namanya penghiburan dan pengharapan. Dan ini semua dirangkum dengan sebuah yang namanya kalimat profetik. Kalimat mengenai masa depan. Bagaimana itu Allah itu akan hadir. Ketika Allah hadir itu membawa yang namanya damai sejahtera, sukacita. Dan kita itu diajak, Yesaya mengatakan bangsa Israel diajak olehnya untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Dan kedatangan Tuhan itu digambarkan dengan sesuatu yang sangat luar biasa, yang mungkin tidak sangat ekologis gitu ya. Saya mengatakan tidak sangat ekologis, lembah harus ditimbun, gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata. Ini pekerjaan untuk Kementerian PUPR akan sangat berat untuk melakukan hal ini. Tapi yang pasti ini walaupun nadanya tidak ekologis, tapi adalah visi profetik bahwa jalan Allah adalah jalan yang lurus. Dan dia mengajak kita semua untuk yang namanya mempersiapkan jalan tersebut. Dan dikatakan apa? Bahwa kita ini ya akhirnya diajak untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Akhirnya di bagian akhir dari kitab Nabi Yesaya ataupun visi Nabi Yesaya ini adalah gambaran Allah sebagai gembala. Pada waktu itu ketika semuanya sudah terjadi, Allah itu adalah gembala yang kalimatnya begitu sangat indah tuh. Yang menghimpun domba-dombanya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya dan induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Ini adalah gambaran kegembiraan, gambaran harapan yang Nabi Yesaya wartakan. Dan kemudian diambil, kemudian diadopsi, dilihat kepenuhannya itu dalam pribadi Yesus Kristus sendiri yang dalam bacaan Injil tadi kita dengarkan. Tapi saya akan berfokus dulu pada yang namanya kisah Nabi Yesaya. Kisah Nabi Yesaya itu adalah kisah di mana dia itu berhadapan dengan orang-orang yang tadi saya mengatakan orang yang gagal, orang yang terbuang, orang yang down, orang yang tidak punya tanah, orang yang diasingkan. Nabi Yesaya mengatakan ya sudah, ini memang adalah refleksi zaman dahulu ya, bahwa penderitaan adalah yang namanya
akibat dari dosa. Refleksi tersebut masih ada sampai sekarang. Dan Yesaya mengatakan, ya sudah, Tuhan sudah mengampuni kalian, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu layak dapatkan, tapi kedepannya akan baik. Nah inilah akhirnya ditutup dengan gambaran kisah yang amat luar biasa, bahwa Allah itu akan begitu dekat dengan kamu. Allah yang dahulu jauh, Allah yang menghukum, Allah yang tidak sudi melihat dosa-dosa manusia, Allah yang memisahkan kalian dari keluarga kalian karena dosa-dosa kalian. Dirangkum dengan kalimat, dia akan dikatakan apa? Menghimpun domba-dombanya, begitu dekat. Jadi gambaran visi profetik dari atau visi kenabian dari Yesaya, visi mengenai masa depan adalah visi Allah yang tidak lagi jauh melainkan dekat. Anak-anak domba dihimpunnya, dituntunnya dan lain sebagainya. Maka saudara-saudara dicintai Tuhan, refleksi saya pribadi adalah ini gambaran Allah itu adalah gambaran Allah yang berubah. Jadi kedatangan Tuhan yang kita imani dengan kedatangan Kristus sendiri adalah gambaran Allah yang berubah. Bukan lagi Allah yang menghukum, bukan lagi Allah yang jauh, bukan lagi Allah yang hanya melihat kesalahan manusia. Tapi Allah yang begitu dekat dengan manusia bagaikan gembala yang menjaga kawanan dombanya. Ini adalah visi profetik dari Nabi Yesaya. Yang kita sadari, yang kita imani. Yesaya itu berbicara juga mengenai kehadiran Yesus Kristus. Itu dari bacaan pertama. Lalu kemudian dari bacaan kedua, ada kalimat yang begitu sangat indah dari surat Rasul Petrus yang mungkin kita jarang baca ya. Kita kan banyak kadang-kadang bacakan 1 Korintus, Kisah Para Rasul. Jarang dari kita baca yang namanya surat Rasul Petrus. Kalau tidak dibacakan di hari Minggu. Ini kesempatan buat kita mengatakan ada yang begitu indah dari surat-surat lain yang namanya surat-surat minor dalam Perjanjian Baru. Dan kalimat-kalimat tersebut begitu indah. Dia mengatakan satu hal seperti ini ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Itu sudah sesuatu yang kalau kata anak muda, wow. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Di bagian awal kan 1000 hari sama dengan 1000 tahun sama dengan satu hari dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dan janji Allah itu kalau boleh kita gabungkan dengan bacaan pertama, Allah yang akan menuntun umat manusia menuju yang namanya keselamatan, bahwa dia sendiri akan mengunjungi umatnya. Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya katanya. Ada lagu kan, janjimu seperti fajar pagi hari gitu. Silahkan Romo dinyanyikan. Saya nggak bisa nyanyi, saya nyanyi biasanya umatnya kabur gitu ya. Tapi yang pasti ini buat saya wow, surat Rasul Petrus mengatakan Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dan kemudian yang menariknya lagi dengan kalimat yang begitu indah dikatakan apa? Tuhan tuh sabar sama kita. Seperti itu, Tuhan tuh sabar terhadap kamu. Tuhan sabar terhadap kamu. Ia tidak menghendaki jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini adalah salah satu pendasaran kitab suci mengapa kita itu menolak yang namanya hukuman mati. Gereja Katolik, paling nggak yang saya tahu, konsisten menolak hukuman mati karena hukuman mati tidak memberikan kesempatan orang untuk hidup baik lagi dalam kehidupannya. Dan semua orang pernah buat salah. Hanya tingkatannya yang berbeda. Kan? Dan hukuman mati salah satu selain yang namanya kitab Yeskiel, ini adalah salah satu pendasarannya mau mengatakan bahwa bukan kematian yang diinginkan, melainkan pertobatan. Maka saudara-saudara yang dicintai Tuhan, Mbak Bey, gitu, ketika saya merenungkan ini, gitu, wah ini kalimatnya indah banget ya. Satu, Tuhan tidak lalai dengan janjinya. Yang kedua, Tuhan sabar terhadap kamu. Ingat ya Bapak Ibu, Tuhan sabar terhadap Bapak Ibu. Tuhan sabar juga terhadap saya. Tuhan sabar terhadap kameramen, Tuhan sabar terhadap yang terutama terhadap saya, Romo. Mbak B, sama saya juga apalagi gitu. Tuhan sabar terhadap kita. Dan Tuhan dalam kesabarannya menginginkan kita yang namanya berubah dan bertobat. Refleksi lainnya adalah kalau Tuhan sabar terhadap kita, mudah-mudahan kita juga sabar satu sama lain gitu. Dan juga sabar menantikan jawaban dari Tuhan gitu. Kadang-kadang kan kita nggak sabar gitu ya. Sabar itu katanya belajarnya setiap hari, ujiannya setiap saat, lulusnya kapan-kapan gitu. Jadi nggak tahu kapan lulusnya gitu. Tapi ini adalah kualitas rohani yang Tuhan tuh sabar terhadap kita. Lawannya adalah kalau nggak sabar ya langsung dibinasakan aja. Itu bukan lagi gambaran Allah yang sabar, Allah yang dekat ditampakkan dalam yang namanya surat kedua Rasul Petrus yang senada dengan visi dari Nabi Yesaya. Tuhan sabar karena dia dekat dengan kita.
Maka yang mau saya tekankan adalah semoga kesabaran Tuhan ini bukan kita aji mumpungkan gitu ya, tapi kita syukuri. Ya. Dan akhirnya terakhir Petrus juga berbicara mengenai langit dan bumi yang baru. Ya. Ini indah sekali. Maka Ibu Bapak Saudara sedang dicintai Tuhan, mulailah baca-baca surat Rasul Petrus. Ya. Yang kadang-kadang surat yang jarang kita lihat ya. Langit dan bumi dan baru. Ya. Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya di masa mendatang, langit dan bumi ini baru. Jadi keduanya buat saya konsisten dan sepadan, senada untuk memberikan penghiburan, untuk memberikan yang namanya harapan. Langit dan bumi yang baru. Di langit dan bumi yang baru itu Allah seperti gembala yang menuntun dombanya, mengangkat anak-anak domba, dan kemudian menuntun dombanya dengan sangat hati-hati. Kurang lebih itu keindahan bacaan pertama dan bacaan kedua hari ini, Mbak Bey. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, luar biasa apa yang telah disampaikan Romo Ulun tadi, menimbulkan rasa harapan di dalam diri bahwa kita ini dicintai oleh Tuhan, diharapkan oleh Tuhan, dan dinantikan untuk kembali kepadanya. Dan kita akan merenungkan apa saja yang sudah Romo Ulun sampaikan tadi. Kita akan jeda sejenak dan kita kembali nanti setelah jeda untuk mendengarkan inspirasi iman dari Injil Suci menurut Markus. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Oase Rohani Katolik edisi hari ini, hari Minggu Advent 2, bersama dengan Romo Thomas Ulun Ismoyo PR dan saya Bernadette Esther. Bila Anda punya saran, hendak sharing iman, atau hendak memberikan kritik, silahkan menghubungi kami melalui alamat email orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, sekarang mari kita lanjutkan percakapan rohani kita. Romo Ulun, dari Injil Suci menurut Markus, apakah intisari atau inspirasi iman yang hendak Romo Ulun bagikan kepada kami? Baik, sesudah kita mendengarkan kalimat-kalimat yang begitu indah dari Nabi Yesaya maupun surat kedua Rasul Petrus itu ya, harapan, visi ke depan, Allah yang begitu dekat. Hari ini ternyata itu semua tidak langsung begitu saja gitu ya. Dari sisi manusia juga dibutuhkan yang namanya satu kata kunci, yaitu pertobatan. Kalau Allah ngajakin kita salaman, kita nggak mau salaman, nggak terjadi. Yang namanya rahmat keselamatan tersebut. Kurang lebih itu bingkai yang bisa digunakan untuk membaca bacaan Injil hari ini. Yang di bagian pertama itu mengutip visi dari Nabi Yesaya tersebut. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Ada suara-suara yang berseru di padang gurun. Dia datang gitu. Dan suara-suara yang berseru di padang gurun itu ditampakkan dalam pribadi yang dalam perjanjian baru, yaitu Yohanes Pembaptis. Suara-suara yang berseru di padang gurun, sedikit pengetahuan, makanya Injil Markus itu lambangnya adalah singa. Karena singa itu lambang hewan yang di padang gurun, walaupun saya belum pernah ke sana, tapi kurang lebih itu adalah lambangnya singa. Dan suara yang berseru di padang gurun tersebut, itu ditampakkan dalam bagi Yohanes Pembaptis yang mewartakan pertobatan, harapan, lalu kemudian visi pembebasan untuk bangsa Israel dan untuk seluruh bangsa. Lalu kegembiraan Allah yang begitu dekat juga membutuhkan yang namanya jawaban, respon dari pihak manusia. Allah memanggil kamu, kamu mau jawab ya atau tidak. Dan Yohanes Pembaptis mewartakannya dengan pertama-tama, yaitu adalah berilah dirimu dibaptis. Jadi dari sisi kita diajak untuk yang namanya kembali kepada Tuhan dengan pertobatan, sehingga kita bisa yang namanya merasakan visi profetik Nabi Yesaya dan Rasul Petrus, langit dan bumi yang baru. Maka pertama-tama seperti itu. Dan Yohanes Pembaptis ini sosok yang amat sangat menarik gitu ya. Sosok yang amat sangat berbeda dengan Yesus, gaya hidup,
golongan, gaya hidup maksudnya makanan, dikatakan Yesus sering makan ya dengan orang berdosa, perjamuan di sana sini. Yohanes tadi dikatakan apa? Makanya lalu kemudian belalang dan madu hutan. Gitu ya. Saya nggak tahu itu seperti apa. Tapi ini gaya hidup yang sangat berbeda. Tapi dia mewartakan bahwa yang saya wartakan bukan diri saya. Ini bagian akhir seperti ini. Yang saya wartakan adalah sesudah saya akan datang Dia yang lebih berkuasa daripada aku. Yohanes Pembaptis di sini mewartakan yaitu kehadiran Tuhan Yesus sendiri. Kita semua mengerti itu. Tapi kalau kita melihat relasi antara Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus itu relasi yang luar biasa. Pertama dia adalah utusan. Yang kedua dia pembuka jalan. Yohanes Pembaptis membuka jalan untuk yang namanya Yesus. Yang namanya membuka jalan berarti lebih mudah. Buat Yesus secara personal manusia. Ibu bapak kalau di tengah kemacetan ada yang buka-buka jalan kan. Kadang-kadang rider gitu. Orang yang sangat penting. Ya kadang-kadang kita sebel karena kita nggak punya rider gitu. Kurang lebih yang namanya pembuka jalan seperti itu. Membuat jalan untuk Tuhan Yesus dalam tanda kutip lebih sedikit mudah. Bagaimana jalan itu sedikit lebih mudah? Saya hanya mengatakan sederhana bahwa murid-murid murid-murid Yesus. Murid-murid pertama Yesus pertama-tama adalah murid Yohanes Pembaptis. Dalam Injil Yohanes di versi yang lain, Yohanes Pembaptis mengatakan ketika Yesus lewat, lihatlah anak domba Allah. Maka disinilah peran Yohanes Pembaptis yang mau mengatakan dengan sungguh-sungguh, dialah yang harus kamu ikuti, dialah yang harus kamu jalani bersama-sama, dialah yang akan membawa rahmat keselamatan tersebut. Maka saudara-saudara yang dicintai Tuhan, ini peran Yohanes Pembaptis itu begitu indah. Dia membiarkan dalam tanda kutip terjadi transisi kepemimpinan. Orang-orang yang memang terpanggil untuk mengalami restorasi Israel, keselamatan yang dihadirkan, itu juga sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Kurang lebih ada situasi yang mirip antara jemaat Yesaya dengan jemaat Yohanes Pembaptis. Sama-sama pribadi yang kalah. Karena pada zaman Yohanes Pembaptis mereka juga di bawah yang namanya kekuasaan Romawi. Sama-sama mereka dianggap dalam tanda kutip, saya sering pakai tanda kutip ya, punya tuan asing di tanah sendiri. Mereka menjadi budak pada mereka rakyat dan lain sebagainya. Tapi yang pasti adalah perasaan kalah, perasaan tidak berdaya, dan lain sebagainya. Ini perasaannya hampir mirip. Yohanes Pembaptis mengatakan, come on, datang, bertobatlah. Sehingga kamu merasakan yang namanya rahmat kebaikan Tuhan. Jalan yang dipilih Yohanes Pembaptis untuk menghadirkan yang namanya keselamatan adalah jalan spiritual. Bukan jalan pemberontakan. Kalau kamu yang namanya dekat dengan Tuhan, niscaya dengan berkatnya ini akan semua bisa teratasi. Maka Yohanes Pembaptis itu memberikan yang namanya kekuatan rohani, juga penghiburan, dan yang ditawarkan Yohanes Pembaptis adalah sebuah pertobatan metanoia, perubahan. Perubahan cara hidup sehingga orang semakin dekat dengan Allah. Dan dalam kedekatan dengan Allah itu berbuah dalam yang namanya hidup mereka masing-masing. Jadi pertama mengenai yang namanya pribadi Yohanes Pembaptis, maaf nih saya agak kurang terkategorisasi, kurang terstruktur. Gitu ya. Pertama dia adalah seorang utusan. Yang kedua dia membuka jalan untuk Tuhan Yesus, dan yang ketiga yang dia wartakan adalah pertobatan sehingga orang lebih dekat dengan Allah. Dan pertobatan ini juga sangat relevan sampai saat ini gitu. Kita diajak untuk yang namanya di masa Advent ini membuka kehadiran Tuhan Yesus yang akan datang di hadapan kita dengan membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita. Itu juga yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Dan pertobatan itu pertama-tama kita mengenalnya dengan yang namanya pengakuan dosa gitu ya. Nanti mulai minggu kedua dan mulai minggu ketiga rame di gereja pengakuan dosa dari jam 6 sampai jam 9 malam gitu ya. Itu rame gitu ibadat tobat dan pengakuan dosa. Pertama memang itu penting. Dan yang kedua adalah metanoia, perubahan cara hidup, perubahan cara berpikir. Saya mau lebih dekat dengan Tuhan. Saya mau yang namanya membuat diri saya merasakan sungguh-sungguh yang namanya Allah yang mengulurkan tangan untuk saya gitu. Saya sedikit cerita boleh ya? Silakan Romo, kami siap mendengarkan. Beberapa waktu yang lalu itu ada orang yang datang kepada saya, ini bukan pengakuan dosa, anak muda mengatakan, saya nggak bisa ngaku dosa lagi. Kenapa? Saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ada kalimat di bagian akhir, saya berjanji tidak akan berbuat dosa lagi. Saya nggak bisa katanya berjanji. Itu kan, itu pendapat dia. Saya nggak bisa janji seperti itu, karena saya akan berdosa lagi gitu ya. Buat saya itu kalau janji seperti itu, saya udah berdosa gitu ya.
Tapi pertanyaan anak muda ini menarik buat saya gitu. Saya mengatakan ya sebetulnya itu kan dikatakan dengan bantuan Allah saya berjanji akan tidak berbuat dosa lagi. Dengan kalimat itu bukan berarti kamu tidak akan berdosa lagi. Dengan kalimat itu kamu mengatakan, Kak, saya punya niat walaupun sedikit saja untuk paling nggak berbuat dosa. Walaupun habis dari pengakuan dosa dipakikan boleh marah-marah lagi dan lain sebagainya. Tapi dia punya niat sedikit saja untuk yang namanya bertobat untuk yang namanya hidup baru. Gitu. Begitu kamu ya. Iya, dan kalau kamu nggak nyaman dengan kalimat itu ya udah nggak usah diomongin gitu. Omongin dengan kalimatnya berbeda, saya berusaha untuk tidak berdosa lagi, itu lebih enak gitu ya. Mungkin kadang-kadang kalimatnya begitu keras gitu ya. Tapi begitu kamu datang dan kamu ketika menerima sakramen pertobatan, dia ada yang namanya keinginan untuk tidak lagi. Dan kalimat itu kadang-kadang berat. Jadi kalau saya ganti kalimatnya, boleh kamu ya, tapi jangan terlalu aneh juga ya saya mengatakan. Itu kalimatnya hanya mau mengatakan, saya punya niat, walaupun itu sedikit saja, walaupun itu susah, saya mau niat untuk yang namanya hidup semakin baik dan tidak berbuat dosa lagi. Kita berdosa lagi, sampai nanti kita di peti mati pasti akan berdosa lagi. Tapi kita senantiasa mau dibersihkan. Ini pertama mengenai pertobatan, pertama mengenai sakramen. Tapi yang kedua itu lebih daripada itu ya perubahan cara hidup, perubahan cara pikir. Dan Yohanes mengajak murid-muridnya untuk dibaptis, disucikan, air kan memang sucikan, kemudian hidup menunjukkan siapakah pribadi Tuhan Yesus. Maka Yohanes ini sosok yang sangat signifikan buat saya dalam secara organisatoris itu transisi kepemimpinan, memberikan yang namanya SOP mekanisme, lalu pun yang namanya mungkin pengantar awal mengenai kerajaan Allah, sehingga yang namanya Yesus Kristus itu jalannya sudah disiapkan oleh yang namanya Yohanes. Mungkin nggak ada SOP, tapi yang namanya mekanisme, semangat, spirit. Ibaratnya skripsi ini bab pengantar gitu ya. Bab pengantar Yesus yang ngisi gitu. Nah, itu yang bisa saya lihat dari pribadi Yohanes Pembaptis, yang lagi-lagi dia mau mengatakan bukan saya. Tapi dialah yang harus kamu ikuti, dia yang harus kamu sembah. Dialah yang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kurang lebih seperti itu. Ya, Romo Ulun bicara tentang pertobatan dan keinginan untuk bertobat, tentu saja ada satu hal lagi yang mendasar ya Romo, keterbukaan hati untuk menerima dan menanggapi panggilan itu. Orang-orang di seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem ini mendengarkan dan merespon panggilan Yohanes untuk kemudian dibaptis ya Romo. Dan satu pertanyaan lagi Romo, kalau misalnya dalam pengakuan dosa, ada satu pengakuan dosa itu segala yang kita lakukan kan akhirnya mendapat pengampunan dan kita ada penitensinya. Tapi bagaimana kalau kita lupa ada dosa-dosa yang belum kita lakukan nih Romo? Berarti masih ada belum diampuni Romo? Kalau lupa sudah diampuni. Kalau sengaja ditutupi beda ceritanya. Oh gitu. Kalau sengaja ditutupi, kadang-kadang pengakuan dosa kan kadang-kadang kalimatnya begitu indah tuh. Saya jatuh ke dalam lubang kegelapan yang membuat saya tidak bisa bangkit lagi. Apa dosanya gitu? Kita nggak tahu apa dosanya gitu. Jadi itu kalimatnya seperti, jadi ada kalau memang tidak sengaja ditutupi ya diampuni gitu ya. Ya, padahal yang dilakukan dosa mortal ya Romo. Nah, kalimatnya bagus sekali. Kalimatnya pertama-tama adalah sakramen tobat ya, atau sakramen rekonsiliasi. Bukan pengakuan dosa kan dari kita ya. Betul. Tapi sakramen tobat dan sakramen rekonsiliasi spiritnya sudah berbeda. Kalau sakramen tobat dan rekonsiliasi itu Allah yang bergerak. Allah yang mendekati kita gitu. Jadi pertama-tama memang kalau memang tidak ada indikasi untuk sengaja menutupi gitu ya. Ya, saya yakin itu Allah mengampuni begitu. Ya, kalau dalam sekarang Romo pada waktu itu sungguh beruntung ya, ini orang-orang di Yudea dan Yerusalem mendengarkan Santo Yohanes dan merespon tanggapan untuk bertobat, tanggapan untuk dibaptis dan bersama-sama menyiapkan kedatangan Tuhan. Tetapi kalau yang sekarang kita mendengarnya dari mana saja ya? Romo bisa menjelaskan Yohanes ini bisa dipersonifikasi seperti apa di masa yang sekarang ini? Satu, pengumuman sakramen tobat, mungkin sederhana gitu ya. Saya punya dulu pembimbing rohani Romo Kulman tuh bagus cerita mengenai sakramen tobat ya. Kapan kamu harus ngaku dosa atau sebaiknya ngaku dosa? Satu, minimal sekali atau 2 kali setahun, mau Natal atau mau Paskah, ikutlah gerakan gereja. 2, setiap kali kamu mau ngaku dosa, itu panggilan berarti. Saya tiba-tiba mau ngaku dosa lewat gereja, saya ngaku dosa, itu panggilan.
Yang ketiga, kalau sedang ikut retret atau rekoleksi. Rekoleksi kan mundur ke belakang. Iya. Kita mundur ke belakang juga mensyukuri hidup dan punya rasa malu terhadap dosa-dosa kita. Maka itu adalah panggilan. Gitu. Tapi personifikasi Yohanes di masa kini, pertanyaannya menarik. Saya mau mengatakan seperti ini gitu ya. Yohanes tampak dalam pengalaman-pengalaman hidup kita yang membuat kita mensyukuri hidup, yang membuat kita merasa iba dan mau bergerak. Kisah-kisah sederhana yang mengajak diri kita untuk kembali kepada Allah. Bukan pertama-tama ngaku dosa ya, tapi kembali kepada Allah. Kembali yang namanya pertobatan. Gitu. Dan mudah-mudahan kita dengan satu dan lain cara, walaupun tidak direncanakan, juga menjadi Yohanes Pembaptis di masa kini. Yang membuat orang tuh mau kembali kepada Allah. Ada begitu banyak kisah yang saya yakin kita mau kembali kepada Allah karena melihat, mendengar, ngobrol. Ya. Ada orang mau ke gereja ya sederhana sekali karena di sekolah Katolik. Gitu. Saya tempo hari ngasih rekoleksi baptis gitu ya. Saya biasa kasih kuis. Pertama kali saya itu ada peserta kuis yang betul 19 dari 20. Biasanya maksimal 15. Padahal ini calon baptis. Berarti kan dia kan bukan Katolik kan calon baptis. Tapi betul 19. Dia mengatakan, kamu hebat bisa 19 dari 20 gitu ya. Saya dari TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah tuh di tempat Katolik gitu ya. Tapi kenapa baru sekarang baptis gitu ya? Ya memang waktunya sekarang kamu mau dibilang begitu. Jadi ya ada kisah apa Kak? Saya bertanya sederhana, ada kisah apa yang membuat kamu menuju Allah gitu ya? Semua hidup saya tuh kisah gitu. Ini buat saya menarik gitu. Jadi semua kisah iman bukan hanya textbook, bukan hanya membaca, ini penting, belajar, tapi juga pengalaman hidup kita di mana kita merasakan yang namanya Allah bersabda, Allah mengajak kita kembali kepadanya. Gitu. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah yang membuat dia memutuskan untuk dibaptis. Romo, satu pertanyaanku terakhir, intisari yang dapat kita ambil maknanya dari ketiga bacaan yang kita dengar pada hari ini, Romo. Allah itu dekat dengan manusia, dia sabar. Dia itu mewartakan yang namanya pembebasan, sukacita, langit dan bumi dan baru. Meluruskan jalan sehingga ketika semua akan dituntunnya. Bagikan gembala, menjaga domba-dombanya. Itu dari segi Allah yang menginginkan itu semua. Tapi dari segi manusia, dia juga meminta kita untuk berbalik, mengiyakan rencana tersebut. Santo Agustinus mengatakan rahmat terbesar yang kita punya adalah kebebasan. Allah punya keinginan yang sangat indah, dan dia mengajak kita. Kau mau nggak? Kalau nggak mau ya nggak bisa. Semoga kita mau, Ibu Bapak. Semoga kita mau mengiyakan yang namanya berjalan di dalam rencana Allah menuju keselamatan. Paling itu Bu yang bisa saya katakan. Dan itu butuh yang namanya juga respon dari manusia untuk mengiyakan rencana Allah. Allah mendekati manusia. Allah mendekati berupaya menyapa manusia. Allah berinisiatif untuk berjumpa dengan kita. Dan kita pun diajak untuk meresponnya dengan tanggapan positif yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Terima kasih Romo Ulun. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, menurut Romo tadi kita sudah mendapat sapaan Tuhan. Tuhan sudah sangat sabar kepada kita. Maukah kita menggunakan kebebasan kita untuk kembali kepadanya? Nah, kita akhiri Oase Rohani Katolik edisi hari ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Romo Ulun, dan kita minta berkat Allah melalui Romo Ulun. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, semoga kasih karunia-Mu yang kami rasakan setiap hari memampukan kami untuk bersyukur, memampukan kami untuk berbagi kasih-Mu. Dan ya Tuhan, gerakanlah hati dan pikiran kami agar kembali kepadamu, bertobat, dan merasakan Engkau sebagai Allah yang membebaskan dan membawa damai sukacita. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Berkat Allah melimpah untuk kita semua, keluarga, komunitas, orang-orang yang kita doakan, orang-orang yang kita cintai, segala karya dan usaha kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Saya Bernadette Esther dan Romo Thomas Ulun Ismoyo
Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Terima kasih Romo. Terima kasih.